Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 disebutkan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kekasih-kekasih Tuhan, dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, kita bisa memetik beberapa pelajaran rohani, dan salah satu di antaranya adalah merasa lebih benar dan baik dari orang lain adalah salah satu penyakit rohani yang sangat mematikan, yang membuat kehidupan manusia batinia seseorang menjadi mati, yang ternyata tidak disadari oleh banyak orang sedang menjangkiti dirinya. Hanya karena aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, atau bahkan hanya karena atribut rohani yang dikenakannya, banyak orang yang merasa lebih baik dan bahkan merasa lebih benar daripada orang lain. Banyak orang kekasih-kekasih Tuhan yang merasa paling besar dan mengecilkan orang lain, merasa diri sangat hebat dan menganggap remeh orang lain, bahkan merasa lebih benar lantas menghakimi orang lain selalu salah. Dan hal itu terjadi karena banyak orang yang hanya menjalankan ritual keagamaannya tanpa pernah memperkarakan dirinya dan hatinya di dalam ritual tersebut. Banyak orang yang hanya mengenakan atribut rohani tanpa pernah berusaha dan berjuang mempersiapkan atau menyesuaikan dirinya dengan atribut rohani yang dikenakannya tersebut. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita tidak merasa bahwa kita belumlah sempurna, kalau kita tidak merasa bahwa kita belum benar di hadapan Tuhan, dan karena itu kita harus terus memperkarakan diri dan hati kita di dalam hadirat-Nya setiap waktu, maka ibadah atau aktivitas rohani yang kita lakukan, terutama atribut rohani yang kita kenakan, bisa menjadi tipuan yang menjerat dan mengelabui hati kita, yang membuat kita tidak pernah bertumbuh secara rohani. Kegiatan ibadah atau atribut rohani yang kita kenakan bisa menjadi penyakit rohani kronis yang akan melumpuhkan seluruh manusia batinia kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, betapa mutlaknya bagi kita untuk terus memperkarakan diri dan hati kita di dalam setiap ibadah dan pelayanan kita, supaya ibadah dan pelayanan kita tersebut menjadi pendorong pertumbuhan rohani terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.